Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kurniawati. Saya dari kelompok 2 bersama rekan saya Evina Mayasari dan Vika Gamabeta. Di sini kami akan menjelaskan proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran mengelola peluang dan ancaman bagi ketercapaian secara sistematis, terukur, dan terkendali. Proses manajemen resiko harus diintegrasikan menjadi bagian dari setiap proses dan proses kerja yang dilakukan organisasi, sehingga tidak boleh ada proses kerja atau bisnis yang tidak mempertimbangkan resiko, baik yang berdampak positif dalam arti memberi peluang dan bermanfaat bagi ketercapaian sasaran. Implikasi dari hal ini adalah diberlakukannya berbagai varian proses manajemen resiko dalam organisasi yang dikenal juga sebagai proses bisnis atau kerja berbasis resiko. Dalam proses manajemen dibagi menjadi 8. Pertama, yaitu internal environment atau lingkungan internal. Komponen ini berkaitan dengan lingkungan di tempat instansi pemerintah berada dan beroperasi. Cakupannya adalah risk management atau kultur manajemen, lalu selera atau penerimaan terhadap resiko, dan nilai moral, kemudian struktur organisasi dan pendelegasian wewenang. Yang kedua, objective setting atau penentuan tujuan. Manajemen harus menetapkan objektif atau tujuan-tujuan dari organisasi agar dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang akan terjadi. Kemudian, objektif dapat diklasifikasikan menjadi strategic objektif dan activity objektif. Strategic objektif di instansi pemerintah berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja instansi dalam jangka menengah dan panjang, serta merupakan implementasi dari visi dan misi instansi tersebut. Lalu, activity objektif dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu operation objektif, reporting objektif, dan complaint objektif. Lalu, proses identifikasi resiko merupakan proses untuk mengetahui resiko yang mungkin muncul, penyebab maupun sumber resikonya. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses identifikasi resiko yaitu: yang pertama, pilih alat dan teknik identifikasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, pilih orang yang sesuai dan kompeten untuk mengidentifikasi resiko perusahaan. Yang ketiga, gunakan alat dan teknik yang sudah dipilih untuk mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu simpulkan seluruh resiko yang sudah teridentifikasi. Lalu dalam proses manajemen, langkah ketiga yaitu analisis resiko. Analisis resiko yaitu mengukur tingkat kemungkinan muncul dan tingkat dampak suatu resiko. Tahapan yang dilakukan pertama harus hitung tingkat kemungkinan muncul dan dampak resiko tersebut. Kemudian gunakan hasil perhitungan tersebut untuk mengetahui tingkat resiko perusahaan, lalu komunikasikan hasil dari analisis resiko yang dilakukan. Lalu tahapan yang keempat yaitu evaluasi resiko. Proses evaluasi resiko dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko. Proses evaluasi resiko dibutuhkan untuk menentukan perlakuan resiko yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu perlakuan terhadap resiko. Perlakuan terhadap resiko perlu dilakukan apabila tingkat resiko perusahaan berada di atas tingkat toleransi resiko atau di atas tingkat resiko yang diinginkan. Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pelakuan risiko yaitu evidence, yaitu diidentifikasinya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko. Yang kedua, reduction, yaitu mengambil langkah-langkah mengurangi dari resiko. Yang ketiga, sharing, yaitu mengalihkan atau menanggung bersama resiko atau sebagian dari resiko dengan pihak lain. Yang keempat, acceptance, yaitu menerima resiko yang terjadi dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan. Tahapan yang keenam yaitu control activities atau aktivitas-aktivitas pengendalian. Dalam aktivitas pengendalian, komponen ini berperan dalam menyusun kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif. Pengendalian memerlukan lingkungan yang meliputi integritas dan nilai estetika, kompetensi, dan praktek sumber daya manusia, budaya organisasi, filosofi, dan gaya kepemimpinan manajemen, struktur organisasi, dan wewenang dan tanggung jawab. Lalu,
Tahapan yang ketujuh yaitu informasi dan komunikasi. Komponen ini menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Kemudian tahapan yang kedelapan yaitu monitoring. Monitoring dapat terlaksana secara terus-menerus ataupun terpisah. Aktivitas monitoring tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya. Pada proses monitoring, adanya kendala seperti reporting deficiency, yaitu pelaporan yang tidak lengkap ataupun berlebihan. Kendala tersebut timbul karena faktor sumber informasi, materi pelaporan, pihak yang disampaikan laporan, dan arahan bagi laporan. Cukup dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan poin B, langkah-langkah dalam pengembangan dan penerapan program manajemen risiko dibagi menjadi 6 tahapan. Tahap yang pertama, dukungan dari sektor manajemen. Salah satunya dukungan aktif yang berkesinambungan dari pimpinan eksekutif organisasi itu sangat penting. Tahap yang kedua, pengembangan kebijakan organisasi, salah satunya objektivitas kebijakan dan dasar berpikir untuk mengelola resiko. Tahap yang ketiga, komunikasi peraturan, salah satunya meningkatkan kesadaran dan akan manajemen resiko. Tahap yang keempat, menjamin resiko pada tingkat organisasi. Proses manajemen resiko akan berintegrasi dengan strategi perencanaan dan proses manajemen organisasi secara keseluruhan. Tahap yang kelima, pengendalian resiko melalui rencana kegiatan, program, dan tingkatan tim. Tahapan yang terakhir yaitu tahap monitoring, pemantauan pada pengembangan dan pelaksanaan setiap manajemen risiko dengan tujuan menjamin bahwa implementasi manajemen risiko tetap berjalan dengan kegiatan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal manajemen risiko perusahaan. Risiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian baik dari sesuatu yang telah diketahui maupun dari sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi manajemen risiko adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen, dan karyawan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, pengolahan, dan menangani risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian perusahaan. Yang pertama, penetapan manajemen risiko adalah bagian dari penerapan Good Governance atau GCG berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada badan usaha milik negara, direksi wajib menyusun manajemen risiko manual yang membangun serta melaksanakan program dari pelaksanaan GCG serta menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganan bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Yang kedua adalah tujuan penerapan manajemen risiko. Itu yang pertama adalah memastikan resiko-resiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuat rencana tindak untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa rencana tindakan telah dilakukan secara efektif dan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisien manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah antisipasi gangguan kelancaran proses perusahaan. Yang keempat adalah membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko yang ada di perusahaan. Yang kelima adalah lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggara manajemen yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu konteks manajemen risiko perusahaan, itu ada visi, misi, sasaran, dan strategi.
Visinya adalah terimplementasi budaya sadar resiko dan pelaksanaan pengolahan resiko di perusahaan secara menyeluruh, terstruktur, dan investasi dalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan. B. Berusaha cara mengenai resiko yang semula secara prinsipial menjadi strategi seluruh organisasi dengan membangun suatu pemahaman sama tentang prinsip penanganan resiko, suatu landasan kerangka kerja yang akan terjadi dasar bagi penanganan setiap resiko, dan sasaran adalah mencapai tingkat penerangan manajemen resiko dengan mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam kriteria penilaian unggul KPKU. Dan strategi yang ditempuh perusahaan agar implementasi manajemen resiko dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah membangun komitmen dari direksi dan pimpinan unit kerja untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan manajemen risiko perusahaan. Yang kedua adalah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko yang sesuai dengan perusahaan yang dipimpin serta menetapkan struktur akuntabilitas hingga level yang terendah. Yang ketiga adalah penunjukan koordinator yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara luas ke seluruh organisasi. Dan ada yang kebijakan, yaitu menerapkan manajemen risiko perusahaan sebagai perwujudan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Dan ada 5 akuntabilitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan manajemen risiko, yaitu yang pertama direksi sebagai komponen risiko dan pimpinan perusahaan adalah penanggung-jawaban utama penerapan manajemen risiko dan perseroan. Yang kedua, dewan konimani dalam pegawai tertinggi dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan perseroan. Yang ketiga adalah skala perusahaan, skala unit pengolahan risiko, dan bertugas mengordinasikan seluruh unit kerja dalam setiap tahap implementasi manajemen risiko. Sekian, terima kasih.